Selamat pagi. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulai pelajaran. Untuk sebelumnya, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Dika. Silahkan berdoa dimulai. Untuk selanjutnya, Bapak absen dulu ya. Dika, Fitri, Intan, Iman, Barli, Indi, Firman, lalu Alia, dan Yusi ya. Oke, semuanya udah hadir. Selanjutnya kita masuk ke materi. Untuk hari ini materi yang akan Bapak sampaikan adalah materi membandingkan bilangan bulat dan apa itu bilangan bulat. Tujuan materi ini adalah kalian bisa memahami konsep-konsep dan jenis bilangan dan memahami apa itu bilangan bulat. Sebelum kita mulai, apa sih yang dimaksud dengan bilangan? Ada yang tahu? Oke, bilangan itu adalah konsep paling dasar dan paling penting karena digunakan untuk perhitungan dan pengukuran. Apa jadinya kalau tidak ada bilangan? Ayo, bagaimana? Coba. Kita nggak bisa mengukur jarak, mengukur takaran, mengukur tekanan, banyak sekali. Sekarang Bapak akan jelaskan ada beberapa jenis bilangan ya. Yang pertama adalah bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang kedua adalah bilangan cacah. Bilangan cacah itu sendiri adalah gabungan dari bilangan asli dan angka 0. Contohnya 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang ketiga adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu sendiri adalah gabungan bilangan cacah dan negatifnya. Contohnya negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah bilangan rasional. Bilangan rasional itu adalah gabungan bilangan bulat dengan pecahan. Contoh pecahan itu sendiri ya, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 dan seterusnya. Atau bentuk desimal yang bisa dijadikan pecahan. Contoh 1/2 itu 0,5, 0,75 itu 3/4. Bisa juga desimal yang berulang. Contohnya 0,6666666 dan seterusnya. Bisa juga bilangan akar. Tapi bilangan akar itu sendiri yang bisa dikeluarkan akarnya. Contoh akar 9 itu 3, akar 25 5, akar 49 akar 4 itu 2. Selanjutnya adalah bilangan irasional. Bilangan irasional itu kebalikan bilangan rasional. Contoh bilangan pi ya. Bilangan pi itu sebenarnya bukan 3,14, tapi 3,14, 1592, 65, 38, 97 dan seterusnya. Atau juga bilangan akar yang nggak bisa dikeluarkan akarnya. Contohnya akar 2, akar 3, akar 4, akar 5. Dan selanjutnya adalah bilangan real. Bilangan real ini adalah gabungan bilangan rasional dan irasional. Tapi di kelas 7 ini kita hanya akan belajar bilangan bulat. Untuk yang selebihnya akan dipelajari di sekolah tingkat lanjut, di perguruan tinggi ya. Sekarang kita fokus ke bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu kan gabungan bilangan negatif, 0 dan positif.
Untuk sebelumnya Bapak mau mengingatkan tentang garis bilangan ya. Kemarin kan udah diajarkan tentang garis bilangan. Semakin ke kanan bilangan akan semakin besar. Jadi contohnya begini, angka 1 dan negatif 2, itu mana yang lebih besar? Nah, benar, angka 1 ya. Karena angka 1 itu meskipun negatif 2 lebih besar angkanya, tapi nilainya lebih besar 1 karena dia positif. Nah, sekarang membandingkan bilangan bulat ya. Biasanya kan kita hanya fokus ke bilangan bulat itu lebih dari atau kurang dari. Contohnya gini, tentukan tanda yang tepat kurang dari atau lebih dari untuk membandingkan hal berikut ya. Misal contoh pertama, 473 dan 89. Apa aja? Benar. Berarti 143 itu lebih besar dari 89. Nah, itu kalau ini kan udah jelas nih, ratusan dengan puluhan ya, udah pasti lebih besar ya. Nah, yang kedua ini 8531 dengan 8592. Apa ya tanda yang tepat? Oke, itu kurang dari ya. Meskipun sama-sama ribuan, tapi 8531 itu lebih kecil dari 8592 ya. Sekarang ke bilangan yang negatif ya. Mana yang lebih tepat antara negatif 100 dan 0? Kurang dari ya. Karena meskipun ini angkanya 100 tapi dia negatif. Kembali lagi kita boleh lihat di garis bilangan ya. Semakin ke kiri itu nilainya semakin kecil, dan 0 itu adanya di sebelah kanannya. Berarti 0 itu jauh lebih besar. Berarti di sini jawabannya minus 100 itu kurang dari 0. Sekarang sama-sama ratusan ya. Negatif 147 dengan negatif 195. Apa tanda yang tepat? Ya, oke. Ini lebih besar dari ya. Karena mengingat kembali lagi tadi yang garis bilangan itu semakin ke kiri itu semakin kecil. Nah, di negatif 147 itu ada di sebelah kanan dari negatif 195. Ada lagi nih contoh soal penalaran ya. X 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 4, 5, B, C, D, E. Z itu 9, A, B, C, D. Manakah urutan yang benar? Oke, kita lihat aja ya. Kalau yang dari Z dulu ya. Z dulu ini kan hanya ada 5 angka aja ya. Maksudnya ada 5 angka dan huruf ini. Nah, yang Z itu 45 B, C, D, E itu ada 6 angka juga. Terus yang X itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang untuk menentukan ini urutan yang benar kan dari besar ke kecil ya. Nah, ini antara Y dan X ini mana yang lebih dulu? Karena angka di depan ini yang X ini 1 dan yang Y ini 4, maka jauh lebih besar yang 4 meskipun sama-sama ada 6 bilangan ya. Jadi urutan yang benar itu Y, X, Z. Bapak harap anak-anak akan lebih paham tentang bilangan bulat ini dan apa fungsinya ya. Karena mengingat lagi tadi, kalau bilangan ini nggak ada
bagaimana kita menentukan suatu pengukuran, ya kan? Oke, cukup demikian yang bisa Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.